Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan. Pertama, timbang gula yang telah dihaluskan. Gula di sini berperan sebagai bahan pemanis. Kemudian lakukan penimbangan margarin. Margarin di sini menyebabkan adonan menjadi lebih kokoh dan tidak mudah meluber saat dipanggang dalam oven. Selain itu, margarin juga menambahkan aroma pada kue kering. Selanjutnya adalah penambahan telur. Telur di sini akan menambahkan kelembapan pada adonan, sehingga adonan kue semprit itu dapat tercampur dengan rata. Selain itu, telur juga dapat meningkatkan kekuatan struktur dari kue kering. Akan tetapi, jumlah telur yang ditambahkan tidak boleh berlebihan, agar kue keringnya tidak mudah remuk. Setelah itu, bahan-bahan yang sudah ditimbang dimixer agar dapat tercampur dengan rata. Selanjutnya, dilakukan penimbangan tepung. Tepung yang digunakan ini adalah tepung terigu protein rendah dan juga tepung tapioka. Tepung terigu protein rendah cocok digunakan karena dalam pembuatan kue kering tidak membutuhkan gluten yang berperan dalam pengembangan adonan. Selain itu, protein dalam jumlah kecil juga menyebabkan kadar air kue kering cenderung lebih rendah dan umur simpannya juga lebih panjang. Nah, selain itu juga digunakan tepung tapioka karena kandungan proteinnya yang sangat rendah, sehingga tidak terbentuk gluten dan tekstur kue yang dihasilkan tidak keras, bahkan bisa menyebabkan sensasi lumer di mulut. Setelah itu, tepung dimasukkan ke dalam adonan yang sudah dimixer sebelumnya. Kemudian, dilakukan pemarutan keju untuk memberikan rasa keju pada adonan kue semprit. Setelah itu, adonan dicampur merata, bisa menggunakan sendok atau spatula maupun tangan. Kemudian dilakukan pencetakan adonan dengan bantuan spuit sehingga bisa membentuk seperti bunga atau bentuk lain yang diinginkan. Setelah semua adonan dicetak, kue semprit diberi tambahan parutan keju pada bagian atasnya. Selain itu, bagian atas kue semprit yang belum di oven diberi taburan trimit untuk mempercantik tampilan dari kue semprit itu. Setelah semua telah ditaburi, berikutnya dilakukan pengovenan pada suhu 130 derajat Celcius dan pengovenan dilakukan hingga kue semprit itu matang sempurna. Setelah matang, keluarkan kue semprit dari oven. Kemudian diamkan sejenak dan setelah agak dingin baru dilakukan pengemasan di dalam toples. Semprit yang sudah matang diletakkan di dalam toples. Kemudian toples diisolasi agar tertutup rapat. Setelah itu diberikan label
Berikut ini merupakan foto dari kue semprit yang telah jadi. Pada kue tersebut terdapat label. Label ini berisikan logo, kemudian merek, jenis atau variasi, yaitu semprit keju, kemudian komposisi, nomor PIRT, expired date, berat neto, dan kontak person. Yang selanjutnya adalah analisis ekonomi. Berikut ini merupakan bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat 100 toples kue semprit. Nah, yang selanjutnya ini merupakan alat-alat yang diperlukan dalam membuat kue semprit. Jadi dari total biaya bahan dan juga alat-alat yang diperlukan untuk membuat kue semprit, diperkirakan modal utama yang dibutuhkan sebesar 10 juta rupiah. Dengan pengeluaran untuk produksinya, bahan yang diperlukan adalah 662.000, kemudian toples seharga 450.000 untuk 100 piece, label juga sebesar 30.000 untuk 100 piece, kemudian utilitas diasumsikan sebesar 15% dari total bahan sehingga diperoleh biaya 99.300 dan tenaga kerja selama 3 hari yaitu 150.000 dengan asumsi digunakan 1 tenaga kerja dan upahnya 50.000 per hari. Kemudian dari perhitungan keuntungan, pengeluaran untuk 100 toples yaitu 1.391.300 sehingga diperoleh pengeluaran per toples 13.913 rupiah. Dari sana kita ambil harga jual per toplesnya 35.000 sehingga memperoleh keuntungan sebesar 21.087 rupiah atau setara dengan 151,56%. Nah, dari perhitungan ini BEP diperkirakan akan tercapai jika terjual 234 toples.